Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai graf pada mata kuliah Matematika Diskrit. Penjelasannya yaitu dimulai dari pengertian graf sampai dengan sirkuit Euler dan Hamilton. Di sini saya juga akan menerapkan graf sesuai dengan kasus yang telah diberikan dan dipilih secara masing-masing dari perusahaan PKL mahasiswa minimal 10 perusahaan. Graf merupakan representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran atau titik yang dimungkinkan untuk terhubung dengan sekumpulan garis. Lebih singkatnya, graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Gambar ini merupakan graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah dari graf berasal dari jembatan Königsberg pada tahun 1736. Graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg yaitu simpul menyatakan sebagai daratan dan sisi menyatakan sebagai jembatan. Definisi dari graf yaitu dapat dikatakan sebagai V dan I. V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertikal, sedangkan E merupakan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Di sini ada contoh graf sederhana dengan 4 titik, yaitu titik 1, 2, 3, dan 4. Yang memiliki 5 sisi, yaitu sisi antara titik 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Contoh yang kedua ada graf semu, dengan 4 titik, 1, 2, 3, 4, dan 7 sisi, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Pada sisi E3 dan sisi E4 atau antara titik 1 dan 3 dinamakan sisi ganda karena kedua sisi menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Yang ketiga ada contoh graf ganda dengan 4 titik, 1, 2, 3, 4, dan 8 sisi, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada sisi E8 atau antara titik 3 dan 3 dinamakan galang atau kalang karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf digolongkan menjadi graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf yang mengandung galang maupun sisi ganda dinamakan dengan graf sederhana, sedangkan graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf dibedakan menjadi graf tak berarah dan graf berarah. Graf yang sisinya mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah, sedangkan graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. Perhatikan pada gambar A dan B, itu merupakan contoh graf berarah. Terminologi graf yaitu ada 1. Ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Ditinjau dari graf G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, sedangkan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua bersisian. Untuk sembarang sisi, E sama dengan VG atau VK. Dikatakan E bersisian dengan simpul VG atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjauan dari graf G1. Pada sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Pada sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4 dikarenakan tidak memiliki hubungan. Yang ketiga ada simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya atau tidak mempunyai titik yang dapat dihubungkan dengannya.
jadi tidak menghasilkan sisi. Tinjauan dari graf yaitu simpul 5 merupakan simpul terpencil karena dia tidak terhubung dengan simpul 4, simpul 3, simpul 1 ataupun simpul 2. Yang keempat ada graf kosong, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong seperti pada gambar ini. Dia tidak memiliki sisi untuk menghubungkan antar simpul. Yang kelima, derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ditinjau dari graf 1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Maksudnya yaitu untuk D1 terhubung dengan D4 yaitu melalui dua jalur, yaitu dari jalur 1, 2, 4 dan 1, 3, 4. Maka dia memiliki 2 derajat. Kemudian dari dari simpul 2 menuju simpul 3 dapat melalui 3 jalur, yaitu dari 213, 243 dan 23. Maka dia memiliki derajat 3. Ditinjau dari graf 2, D1 sama dengan 3 bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang. Tinjau graf 3, D5 sama dengan 0, yaitu sebagai simpul terpencil, D4 sama dengan 1, yaitu simpul anting-anting. Lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal ke simpul tujuan dalam graf ialah barisan berselang-seling, simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, Vn-1, N, Vn. Sedepian hingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, bla bla bla, N sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 3 pada graf 1 memiliki panjang 3. Ditinjau dari graf 1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 3, dan 4, 3. Yang ketujuh ada siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Ditinjau dari graf 1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit karena dia berawal dari titik 1, 2, 3 dan kembali lagi ke titik 1 sehingga membentuk segitiga. Yang ke-8 adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot seperti pada gambar ini. Representasi graf. 1. Matriks ketetanggaan. A sama dengan AIJ, di mana AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga, sedangkan sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Derajat simpul I. Untuk graf tak berarah dan graf berarah dapat diperhatikan seperti dengan rumus yang telah ditampilkan ini. Contoh representasi graf. Contoh dari matriks ketetanggaan. Contoh dari matriks bertetanggaan dapat dilihat dari sini, yaitu misalkan di gambar pertama, titik 1 dengan baris 1 tidak bertetangga karena dia tidak memiliki hubungan sisi. Dan simpul 1 dengan simpul 2 memiliki hubungan ketetanggaan karena dia dapat terhubung. Begitu juga seterusnya. Jika terhubung
dengan sisi, maka dinyatakan dengan angka 1. Sedangkan jika tidak memiliki hubungan sama sekali dengan 0. Yang untuk gambar kedua di sini ada yang digambarkan dengan angka 2 karena dia memiliki sisi ganda atau kalang. Representasi graf kedua yaitu matriks ketetanggaan dari graf berbobot. Contohnya adalah berikut. Contohnya adalah ini. Untuk matriks ketetanggaan graf berbobot, dia dinyatakan dengan angka atau dengan harga dari garis dengan angka dari garis yang menghubungkan antara titik tersebut. Misalkan pada titik A dan titik A, dia digambarkan dengan tak terhingga karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara titik A dengan titik A. Sedangkan untuk titik A dan B memiliki memiliki harga 12 karena dia terhubung dengan sisi yang berbobot yaitu 12. Begitu dengan seterusnya. Di sini digambarkan dengan bobot. Kemudian yang ketiga ada matriks bersisian. Contohnya yaitu seperti gambar ini. 1 dengan E1 dia saling bersisian. 1 dengan E2 juga bersisian. Sedangkan untuk 1 dengan E3 tidak bersisian karena dia tidak terhubung. Seperti itu juga dengan yang lainnya. Untuk 1 dikatakan jika dia bersisian, 0 jika tidak bersisian. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Jadi, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Contohnya seperti ini. Untuk gambar A merupakan lintasan Euler karena dia dimulai dari titik 3, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Karena dia tidak kembali ke titik semula. Sedangkan untuk gambar B merupakan lintasan Euler juga karena dia juga tidak kembali ke titik awal dia menjalankan garis. Gambar yang C merupakan sirkuit Euler karena dia berawal dan berakhir dari titik 1. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Contohnya, pada gambar A merupakan graf yang memiliki lintasan Hamilton. Misalkan dimulai dari titik 3, 2, 1, dan 4. Kemudian pada gambar B merupakan graf yang memiliki lintasan Hamilton dimulai dari 1, 2, 3, 4, 1. Gambar B merupakan graf yang, maaf di sini salah nulis. Gambar B merupakan sirkuit Hamilton karena dia berangkat dan berakhir dari titik itu. Graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton yaitu terdapat pada gambar C karena dia tidak memiliki, dia hanya terhubung 1, 4, 2, 4, 3, 4. Dia tidak memiliki hubungan yang langsung menghubungkan keempat
sisi tersebut dari semua titik. Dia bertumpuan pada titik 4. Untuk yang gambar B tadi merupakan sirkuit Hamilton, tetapi dia hanya melewati titik dalam satu kali. Misalkan tadi kan 1, 2, 3, 4, 1. Dia langsung berfokus ke 1, 2, 3, 4 dan kembali ke 1. Tidak ada titik sama yang dilewati. Untuk penerapan graf yang sesuai pada kasus yang telah saya pilih dari perusahaan PKL adalah sebagai berikut. Ini adalah map dengan titik dan garisnya. Kemudian penjelasannya ada di sini. Ini gambar yang sudah saya hasilkan menggunakan Microsoft Visio. Dengan keterangan pada titik 1 yaitu Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Laut, pada titik 2 yaitu Polres Tanah Laut, pada titik 3 yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, pada titik 4 yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Laut, pada titik 5 yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, pada titik 6 yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Pelaihari, pada titik 7 Pengadilan Agama Pelaihari, pada titik 8 yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Tanah Laut, pada titik ke-9 yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, pada titik 10 yaitu PLN Rayon Pelaihari. Di sini adalah graf yang sudah berbobot dari antara titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4. Pokoknya itu seperti gambar. Graf ketetanggaan yang didapatkan yaitu ini. Dan matriks berbobotnya adalah ini di gambar sebelah kanan. Dan graf ketetanggaan di gambar sebelah kiri. Untuk lebih jelas dengan matriks berbobot, maka saya membuat tabel dari matriks berbobot supaya pemahamannya lebih mudah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.